Tak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Suami seorang caleg mengamuk melukai ketua KPPS dan ketua RT. Akibat penyerangan tersebut, ketua RT menderita luka di kepala dan ketua KPPS mengalami patah tangan. Herianto, Ketua KPPS TPS 23, Kelurahan Payo Lebar, Jelutung, Kota Jambi, menderita patah tangan kiri akibat diserang suami caleg DPRD Kota Jambi. Peristiwa penyerangan terjadi saat petugas TPS sedang melakukan proses penghitungan suara. Korban dipukul dengan menggunakan benda keras dan peristiwa tersebut menghambat proses perhitungan suara. Penyerangan dilatar belakangi suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Ada hutan itu kan kami melerai itu kan, biar jangan sampai di dalam TPS itu. Gitu. Mungkin kena benda apa kepukul, mungkin kan kami yang nahan gitu lah. Berapa orang Pak mereka? Sekitar 6 atau 8 orang. Selain menyerang ketua KPPS, suami caleg yang juga sebagai ketua Partai Kebangkitan Nasional Provinsi Jambi juga menyeret ketua RT hingga menderita luka robek di bagian kepala. Saat ini kedua korban sudah membuat laporan ke aparat kepolisian. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Tidak menyadari telah bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 2 orang kurir dan bandar narkoba jaringan lapas berhasil diringkus tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Koto Tengah, Kota Padang. 2 paket kecil narkotika jenis sabu berhasil diamankan dari tersangka. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Padang yang menyamar sebagai pembeli sabu membekuk bandar narkoba jaringan lapas di Balai Gadang Koto Tengah, Kota Padang. Selain mengamankan tersangka A, petugas juga berhasil mengamankan kurirnya yang berinisial JF di sekitar lokasi yang sama. Kedua orang tersangka merupakan bandar dan kurir narkoba jaringan lapas yang selama ini menjadi target operasi polisi. Dari hasil penyelidikan tim Opsnal Raja Wali di lapangan, melakukan penyelidikan di daerah Koto Tengah, tepatnya di daerah Balai Gadang. Alhamdulillah tim berhasil mengamankan 2 orang laki-laki dewasa dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu. Dan setelah dilakukan pendalaman, ternyata 1 orang dari tersangka adalah sebagai kurir dan pengedar. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan barang bukti 2 paket sabu. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri di salah satu rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku masuk dengan menjebol atap rumah, menggasak uang jutaan rupiah milik korban yang disimpan di dalam kamar. Kamera pengawas di salah satu rumah warga di Jalan Talang, Banten, 14 Ulu, Kecamatan Sudua, Palembang merekam detik-detik pelaku pencurian masuk ke dalam rumah. Pelaku terlihat keluar dari salah satu kamar rumah dan menuju kamar lainnya. Dalam aksinya ini, pelaku membawa kabur uang tunai jutaan rupiah milik korban yang disimpan di kamar. Menurut keterangan korban, pencurian terjadi saat rumah dalam kondisi kosong. Korban menduga pelaku sudah mengetahui rumah sedang tidak ada penghuninya. Pelaku sendiri masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol bagian atap. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke Mapolrestabes Palembang. Itu pas kami keluar, mungkin karena kami keluar berapa hari balik malam terus kan, mungkin lah diintai. Jadi pas kami balik itu buka pintu, nah terkejut pintunya sudah dibongkar lah berantakan galau. Terus itulah, jadi kami telepon keluarga sudah tuh melapor. Sementara itu, berbekal rekaman CCTV, kini pelaku masih dalam pengejaran aparat Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Diduga dalam pengaruh minuman keras, pria di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu mengamuk di sebuah TPS. Pria tersebut merusak peralatan dan memukul petugas TPS. Warga dan anggota kepolisian mengamankan pria yang membuat onar saat proses penghitungan suara di TPS 12 di Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Tak hanya membuat onar, pria berinisial AB juga memukul petugas TPS serta membanting meja dan peralatan penghitungan suara yang berada di dalam TPS. Diduga pelaku mengamuk karena masih dalam pengaruh minuman keras. Sebelum mengamuk, pelaku menegak minuman keras jenis tuak bersama pemuda sekitar. Saat ini pelaku telah diamankan di sel tahanan Polsek Kepahyang untuk menjalani pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, proses penghitungan suara sempat terhenti dan beberapa peralatan mengalami kerusakan. Namun untuk surat suara dan logistik pemilu lainnya tidak mengalami kerusakan berarti. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seekor ular piton dengan panjang lebih dari 3 meter berhasil ditangkap petugas tim rescue damkar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi, ular sempat melawan. Tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton yang masuk permukiman di Jalan Sawang Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi dari kandang ayam, ular piton yang memiliki panjang 3 meter ini sempat melawan sehingga petugas sempat kesulitan menangkapnya. Setelah berusaha selama setengah jam, ular yang hendak memangsa ayam milik warga ini akhirnya berhasil ditangkap. Selanjutnya ular piton dibawa petugas ke posko rescue damkar Kota Palangkaraya sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya di hutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ugal-ugalan mengemudi sebuah mobil box pengangkut bahan kimia menabrak pohon di Palmera, Jakarta Barat pada siang tadi. Naas pohon turut menimpa pengendara motor. Sebuah mobil box berbuatan bahan kimia menabrak pohon di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Palmera, Jakarta Barat. Diketahui mobil box tersangkut pohon yang ada di sisi jalan sehingga akhirnya oleng dan menabrak pohon lainnya. Seorang pengendara motor yang tengah melintas tertimpa pohon tumbang yang ditabrak mobil box. Akibat peristiwa itu, sopir mobil box dan pengendara motor mengalami luka ringan. Kemungkinan driver nggak tahu medan ya, jadi dia ambil sebelah kiri karena pohon agak rindang ke jalan, jadi boxnya itu nabrak pohon, jadi oleng terus sampai ke kiri. Nabrak pohon, terus saya di belakangnya, saya ketiban, dia nabrak di depan, baru saya ikut jatuh. Terus abang ada luka bang? Bagian ini lutut sih dikit, sama sininya pegel nggak tahu kenapa. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Kemanggisan Utama Raya mengalami kemacetan. Kasus ini ditangani unit laka lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kereta api jurusan Stasiun Balapan Solo Stasiun Gambir menabrak dam truk yang mengangkut urukan tanah di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang tewas, sementara jalur kereta lintas tengah sisi utara belum bisa dilintasi. Hingga Sabtu sore, lokomotif keamanahan Solo Jakarta yang anjlok dan mengalami kerusakan belum berhasil dievakuasi. Petugas juga masih melakukan perbaikan jalur rel, yakni menyambung rel yang pecah termasuk bantalan kereta api mengalami kerusakan. Jalur kereta sepanjang 400 meter mengalami kerusakan pada bantalan akibat terkena roda lokomotif yang anjlok. Daup 3 Cirebon Diki Eka Priyandana mengatakan saat ini lalu lintas kereta api tujuan Jakarta Purwokerto Yogyakarta tidak berdampak karena bisa menggunakan jalur sisi selatan. Tidak ada dampak untuk perjalanan kereta, insya Allah masih bisa dilayani lewat jalur sebelahnya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah risau, kita akan selesaikan sebelah Gambir, kereta api semua lewat jalur.
Sementara 2 korban tewas yakni pengemudi dam truk dan anaknya, warga Cilacap masih berada di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Sebelumnya dam truk bermuatan tanah uruk tertabrak kereta api Manahan tujuan Solo, Jakarta di perlintasan tanpa palang pintu di Brebes, Jawa Tengah pada Kamis sore. Selain merewaskan 2 orang, akibat tabrakan ini dam truk rusak parah, bahkan nyaris tak berbentuk. Sementara lokomotif KA Manahan mengalami kerusakan pada bagian depan dan anjlok. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Alfiansyah Komeng atau yang lebih dikenal dengan Komeng Uhuy kembali viral lantaran menjadi kandidat dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Foto Komeng yang unik dan berbeda dengan kandidat lainnya justru membuat dirinya unggul jauh dari calon lainnya. Inilah foto viral komedian Komeng yang ada di kertas surat suara pemilihan umum 2024. Komedian papan atas ini mengejutkan warga karena bertarung di kontestasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Terkait foto Komeng yang mencolok dan berbeda dibandingkan calon lainnya, menurut Komisioner KPU Jawa Barat, foto tersebut tidak melanggar aturan. Persetujuan dari setiap calon saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak gitu. Artinya sah-sah aja gitu Pak foto yang... Ya itu kan bagian dari strategi yang dimiliki oleh... Hanya viral karena fotonya yang tidak biasa. Video suasana penghitungan surat suara di sejumlah TPS Jawa Barat yang riuh. Lantaran warga meneriakan uhuy setiap kali petugas menyebut Komeng yang tercoblos di kertas suara beredar di media sosial. Komeng. Komeng. Banyak penggemarnya Komeng ya. Mana? Komeng. Siapa sangka Komeng yang tidak terlihat banyak kampanye dan tidak memasang banyak poster ataupun baliho, perolehan suaranya malah tinggi. Bahkan dalam hasil hitung cepat KPU Kamis siang, Komeng memperoleh hasil suara sementara sebanyak 8,34%, di mana angka ini unggul sangat jauh dari calon lainnya. Dengan kata lain, Komeng diprediksi bakal melenggang ke Senayan sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, 1 hari pasca pemungutan suara, Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan petinggi tim pemenangan nasional berkumpul di posko pemenangan TPN di Gedung HiN Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas evaluasi dan investigasi dugaan kecurangan Pilpres. Sejumlah petinggi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud beserta Ketua Umum Partai Koalisi dan Capres-Cawapres nomor urut 3 kembali berkumpul di posko pemenangan Ganjar Mahfud di Gedung HiN Jakarta Pusat pada Kamis siang. Terlihat petinggi TPN seperti Ketua TPN Arsyad Rashid dan Wakil Ketua TPN Gatot Edi hadir di Gedung HiN. Selain petinggi TPN, petinggi Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud, yaitu Usman Sabtaodang, Hasto Kristianto, Megawati Soekarno Putri, Sandiaga Uno, Mardiono, dan juga Ketua Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, turut hadir di Gedung HiN atau posko TPN Ganjar Mahfud. Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga terlihat hadir. Sebelum masuk ke dalam posko pemenangan, Ganjar Pranowo sempat memberikan sedikit pernyataan. Menurut Ganjar, rapat atau pertemuan ini akan membahas hasil pemungutan suara serta melakukan evaluasi beberapa hal. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah declare kemarin malam bahwa sudah menang 1 putaran, tanggapannya gimana Pak? Oh ya, kita belum. Petinggi TPN dan Ketua Umum Partai Koalisi akan membahas hasil perolehan suara serta dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres.
Dari Jakarta, Steven Patinama, Novan Dwi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sementara itu terkait dugaan kecurangan pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mengimbau agar melaporkan dan membawa bukti ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai ucapan Jokowi sebagai sikap normatif. Maraknya dugaan kecurangan pemilu 2024 mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ditemui usai pembukaan pameran otomotif Indonesia International Motor Show IIMS 2024 di G-Expo Kemayoran Jakarta, Jokowi mengimbau agar tidak hanya berteriak curang. Kalau memang ada mekanisme untuk Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya, jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti dibawa ke MK. Sementara itu menanggapi pernyataan Jokowi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pernyataan tersebut sebagai suatu sikap normatif. Karena menurut Hasto, pada prakteknya pelanggaran pemilu 2024 terjadi secara nyata, terstruktur, dan masif. Banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu. Maka sekarang ini rakyatlah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok pro-demokrasi menjadi pengawas, dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik itu akan ditentukan waktu kemudian. Rencananya TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu 2024. Untuk membongkar kecurangan tersebut, tim khusus nantinya akan diisi pakar hukum, ahli IT, hingga demografi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait suara bocor dan surat suara sudah tercoblos, pihak Bawaslu memiliki waktu selama 14 hari penyusunan dan 14 hari penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Sementara itu Komite Pemuda Indonesia KNPI meminta kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum lewat Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi temuan surat suara yang telah tercoblos saat pemungutan suara. Bawaslu menyatakan kejadian tersebut telah masuk dalam laporan hasil pengawasan atau LHP para pengawas TPS di lapangan. Berdasarkan hasil pengawasan di 38 provinsi melalui sistem informasi pengawasan, menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Kami misalnya menemukan dalam 13 masalah dalam pemungutan suara, 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari jam 7. Ada di lapangan, demikian temuan Bawaslu. 12.284 TPS didapati alat bantu, disabilitas netra tidak tersedia di TPS, 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap, 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menengah hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP. Sementara menjaga pelaksanaan pemilu 2024 tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan, Kongres Nasional Pemuda Indonesia menggelar doa bersama di kawasan Senen, Jakarta Pusat. KNPI juga meminta kepada pihak-pihak tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum lewat Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. KNPI berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya bisa bekerja maksimal dan menjalankan amanat rakyat, serta memberikan perhatian lebih kepada para pemuda demi menuju Indonesia emas. Dan terkhusus kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menyalurkan aspirasinya di dalam kegiatan kepemiluan yang telah berjalan di 14 Februari 2024 kemarin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari pasca pemungutan suara, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam sang ibu di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setelahnya Prabowo lanjut berziarah ke makam sang ayah di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Kamis siang terlihat mendatangi kawasan pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk berziarah ke makam sang ibu Dora Sigar.
Usai berziarah ke makam sang ibu, Prabowo dan rombongan juga berziarah ke makam sang ayah, Sumitro Joyo Hadikusumo, di kawasan TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Tak hanya untuk menaburkan bunga 7 rupa, Prabowo juga sempat mendoakan mendiang ayahnya yang telah lama menghadap Sang Pencipta. Di Tanah Kusir, ya, Tanah Kusir. Dan sekarang saya ke bapak saya di sini, di sini Karet. Ya. Ini kan kegiatan pribadi saya, ya, tolong terima kasih ya. Usai berziarah, Prabowo langsung meninggalkan lokasi dengan dilepas oleh ribuan warga yang setia menunggu di halaman depan TPU. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sebanyak 12 tempat pemungutan suara di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara harus menyelenggarakan pemilihan lanjutan karena terdampak banjir. Seluruh logistik dan surat suara yang rusak ditarik oleh KPU. Sejumlah tempat pemungutan suara di Sunterjaya, Jakarta Utara terpaksa harus melaksanakan pencoblosan ulang pemilu 2024. Hal tersebut diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah ini sejak dini hari pada hari Rabu kemarin. TPS-TPS tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan pencoblosan di hari pemilu 2024 lantaran logistik pemilu dan surat suara rusak akibat gudang pemilu terendam banjir. Seluruh logistik pemilu yang rusak ditarik dan diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara. Sebanyak 3.000 hingga 3.500 warga terpaksa harus menunda hak pilihnya akibat kejadian tersebut. Menurut Ketua RW 08 Roy Adrian mengaku bahwa kejadian tersebut di luar kendalinya. Nah, ketika pukul 5.45 kita buka pintu itu, ternyata di dalam ruangan itu sudah terdapat genangan air setinggi kurang lebih 10 cm. Nah, secara paralel, saya selaku Ketua RW melaporkan kejadian tersebut itu kepada PPS Sunterjaya. Sambil kita memindahkan kotak suara itu ke halaman depan sini yang kering posisinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang mengatur soal mekanisme pemilu susulan untuk wilayah terdampak bencana alam. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara mengatur bahwa pemilu susulan paling lambat digelar 10 hari setelah pemungutan suara. Dari Jakarta, Disti Arifa Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali memberikan pendampingan kepada kasus korban kekerasan seksual. Kali ini RPA Partai Perindo memberikan pendampingan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Warakas, Jakarta Utara. Saya Partai Relawan Perempuan dan Anak atau RPA Perindo mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Utara. Kedatangan RPA Perindo untuk memberikan pendampingan kasus dugaan pencabulan oleh BS, pria berusia 30 tahun, terhadap anak laki-laki berinisial J yang berusia 12 tahun di wilayah Warakas, Jakarta Utara. RPA Perindo meminta kepolisian segera menindaklanjuti kasus pencabulan ini karena terduga pelaku masih bebas berkeliaran. Dan juga kita tetap mengupayakan korban agar selalu terlindungi dari pelaku ini. Dan pelaku ini saya juga akan berkoordinasi dengan penyidik, kemudian juga masyarakat di sana, baik itu RT RW, sehingga pelaku tidak bisa menyelarikan diri ataupun berupaya menjauh dari Jakarta Utara. RPA Perindo berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan memberikan keadilan pada korban kekerasan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Chairwoman Miss Indonesia Foundation Liliana Tanusudibyo menghadiri press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024
di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada ajang Miss World 2024 yang akan digelar di Mumbai, India, Indonesia akan mengirim 1 finalis yang akan berkompetisi serta mengenalkan budaya Indonesia. Kontes kecantikan dunia Miss World akan kembali digelar di Mumbai, India pada 18 Februari hingga 9 Maret 2024 mendatang. Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa akan berangkat menuju Mumbai untuk mewakili Indonesia berkompetisi dengan 120 negara lainnya. Dalam press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studios, Chairwoman Miss Indonesia Foundation Liliana Tanusudibyo menaruh harapan agar Audrey mampu meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Dengan Project Beauty with a Purpose untuk break the silence itu sangat tidak mudah untuk mengupasnya. Karena dengan ini berbicara tentang kekerasan seksual, tentang abusif, pesan saya untuk Audrey tetap tenang, lakukan yang terbaik dan jangan lupa berdoa. Tetap humble, tetap positif, apa yang dilakukan, lakukan segala sesuatu positif dan saling menolong. Dalam ajang internasional ini, Audrey akan mengkampanyekan Break the Silence untuk kompetisi Beauty with a Purpose dengan tujuan menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Membantu korban untuk bisa pulih ya, secara fisik, secara mental, dan we want to be there in their recovery journey. Kita bantu bawa dia ke psikolog di Kementerian PPA, kita juga bantu dia bisa berkembang, dan kita juga coba bantu dia kasih support secara hukum ada dari RPA Perindo. Sebagai finalis pada Miss World 2024, Audrey Vanessa telah menyiapkan diri selama 1 tahun bersama tim dari Yayasan Miss Indonesia. Audrey juga akan mengenalkan tari ruai dari Kalimantan Barat pada ajang internasional di Mumbai, India ini. Dari Jakarta, Elsie Casey, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa tidak hanya dapat menikmati suasana sejuk dan merdunya suara gemuruh air. Di lokasi wisata air terjun Tetewa yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Timur, pengunjung juga dapat berkegiatan ekstrim yang membuat adrenalin terpacu cepat. Sensasi inilah yang sudah dialami oleh Madina Suryadi dan Vina Philip saat cliff jump dari air terjun Tetewa. Wah gila, akhirnya baru nyampe langsung disambut welcome drinknya dong Tradikers, lihat. Buset, ini airnya jernih banget, nggak sia-sia kita matahin kita nyampe juga. Pokoknya langsung aja Vin, cakep banget. Yaudah yuk, langsung aja kita kesana yuk. Wah, ini sih gokil, Mat. Perjalanan kita berjam-jam kayak gini aja. Ternyata ada Akamsi juga tuh yang udah main air duluan. Gue udah gak mau banyak omong, Tradikers. Pokoknya gue mau ganti baju. Gue mau ganti baju, terus kita mau jebak. Tetap di travel, adik. Tambah batas. Waduh, jadi gak sabar gue. Yuk ah. Travel, adik. Tambah batas. Dingin banget, Tradikers. Sekarang kita udah berada di air terjun Tetewa, tepatnya di Kabupaten Kolaka Timur. Dan kita nyampe sini tiba-tiba lagi ada anak-anak yang berenang. Lihat. Ini mah gue salut banget sama anak-anak di sini. Air sedingin ini dan mereka masih bisa main-main. Tapi itu kenapa, Mat? Ada yang hanyut. Bantu. Aduh, gue udah deg-degan aja, Tradikers. Gue kira itu anak beneran hanyut. Ternyata itu cara buat mereka nyebrangin ke spot jumping di air terjun sana. Gokil, Tradikers. Mantap deh. Jadi anak-anak kampus ini kalau misalnya lagi berenang main-main air di sini, mereka punya atraksi khusus. Atraksinya lompat dari ujung sana. Itu mereka udah siap buat lompat dari atas. Lihat. Ini sih beneran ekstrim, Mat. Kita coba yuk, Vin. Serius lo mau nyoba?
Vin, ayo susul gue sini. Masa gue kalah sih sama Mamat? Ya udah deh, gue coba. Finally, akhirnya ketangkap juga si Vina Trading Cars. Tapi berhubung masih agak shock, jadi yang naik ke atas air terjun cuma gue aja nih Trading Cars. Semoga sukses ya Mat, gue sih nunggu di bawah aja deh bareng kru.